Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kata pembuka kita dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, siapa sih di antara kita yang gak pernah ikut lomba? Gak usah jauh-jauh deh lombanya, misalnya kayak lomba Agustusan di RT RW. Pasti dalam lomba itu ada namanya menang dan kalah. Ada yang pemenang, ada yang mungkin belum menang. Kalau misalnya kita menang, pasti rasanya kita senang banget, kita bangga terhadap diri kita memuji Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita karena kita menang. Tapi kalau misalnya kita kalah, malah sebaliknya. Kita merasa bahwa diri kita gagal, kita terpukul, kita kecewa. Bahkan kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa kita bisa gagal? Kita pasti sedih kan? Tapi, seperti pada ayat pembuka kita dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat kata pembuka ini, kita diajarkan untuk tetap bijaksana menerima kekalahan. Ya, mungkin kekalahan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak percaya diri, membuat kita sedih dan lain-lain. Tetapi, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kegagalan atau kekalahan dalam sebuah perlombaan atau permasalahan hidup, agar kita bisa belajar dari kekalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Untuk menggenapi kata pembuka kita, marilah kita menyanyikan kata pembuka. Lagu kata pembuka kita PKJ 255, Firman-Mu Kupegang Selalu. Saat hidup yang akan
merupakan manusia berdosa, dan seringkali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita berdoa untuk mengampuni dan mengakui semua dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami selama seminggu ini Tuhan. Kami tahu kami sering banget melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, seperti tidak patuh pada perintah-Mu, tidak patuh pada orang tua, dan seringkali kami melakukan hal-hal yang menyimpang dari-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar Tuhan. Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, tidak pernah luput dari dosa, tidak pernah luput dari kesalahan Tuhan. Ampunilah kesalahan dan diri kami Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau-lah yang mau mengampuni kami semua Tuhan. Inilah doa mengampuni dosa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya, diberikan berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan beserta saudara. Teman-teman remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berterima kasih karena pada saat ini kami Engkau berikan kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ajarlah kami pada saat ini untuk dapat menenangkan hati dan pikiran kami, agar kami fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga, dan biarlah Roh Kudus menguasai kami agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai ke 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai ke 18 bunyinya begini. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan.
Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman remaja. Mungkin teman-teman remaja udah kenal ya apa bola ini. Ini bola basket nih. Mereknya Spalding. Saya dulu sempat bermain basket ya, tetapi nggak menjadi hobi gitu ya. Saya rebounder, kadang juga shooter gitu ya. Nggak jago 3 point, 2 point jago ya, nggak gitu juga gitu ya. Saya kurang lebih suka main basket, tapi saya lebih suka main sepak bola ya. Nah, jadi ini soal bola saya juga ada cerita gitu ya. Namanya juga pertandingan. Pasti ada sebuah pertandingan di mana dulu saya pernah terlibat di dalamnya. Ceritanya tuh begini. Nah, jadi saya punya cerita ketika kelas 2 SMA, saya itu bertanding gitu ya dengan kakak kelas kami. Ya, mereka kelas 3 gitu ya. Nah, saat itu pertandingan begitu menggebu-gebu karena ini adalah pertandingan sepak bola yang berada di ujung acara, artinya ini sebuah final gitu. Nah, dalam acara tersebut, pertandingan tersebut, kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman itu sebagai penjaga gawang. Pertandingan tuh berlangsung sangat sengit. Sampai waktu itu habis, skor masih kosong di kedua pihak. Ya, akhirnya diputuskan untuk melakukan apa yang namanya adu penalti. Dalam adu penalti ini ada rasa deg-degan yang luar biasa, baik itu penendang bola atau penjaga gawangnya. Teman saya menendang bola yang pertama nih, lalu tiba-tiba masuk. Maka berikutnya adalah saya yang harus bertugas agar bola yang ditendang lawan tidak bisa masuk ke gawang. Ternyata saya gagal untuk menangkap bola tersebut. Skor tetap menjadi imbang, 1-1. Proses ini berlangsung 4 kali gitu ya, dan skor masih imbang, namun berubah menjadi 4-4. Maka mulailah ya penendang terakhir dari kelas saya, dan sangat mengejutkan, tendangannya mentok ke tiang gawang. Namun ternyata bola bergulir berhasil masuk. Skor berubah menjadi 5-4 untuk keunggulan sementara kelas saya. Maka mulai detik-detik penentu nih pertandingan, di mana pihak lawan, kakak kelas kami itu akan menendang bola, dan saya
bertugas untuk mencegah bola itu agar tidak masuk. Saya mengambil nafas panjang dan teringat perkataan pelatih saya dulu agar memperhatikan mata terakhir yang akan menendang bola tanpa ia ketahui bahwa kita sedang melihat matanya. Ketika saya melihat matanya dengan cepat dan dia menendang ke pojok kanan, saya langsung membuat gerakan sambil mengulurkan tangan saya ke arah dia menendang. Dan ternyata saya berhasil menepis bola itu. Akan tetapi bola itu bergulir masuk ke gawang. Ternyata tepisan saya kurang kuat mencegah tendangan Kapten Tsubasa itu gitu ya. Skor kembali menjadi imbang, menjadi 5-5. Akhirnya pada penendang ke-6, pemain kelas kami gagal untuk memasukkan bola ke gawang, tapi malah mengarahkan tendangannya ke penonton di sisi lapangan. Saat itu akhirnya kelas kami kalah dengan skor 5-6. Nah, pasti teman-teman remaja duganya kelas saya menang ya. Kagak, kelas saya kalah. Tapi walaupun kalah, kami sungguh bersuka cita karena bisa bertahan sampai akhir melawan kelas senior di atas kami, apalagi kami udah sampai ke final. Setelah itu, setelah kami kalah, kami merayakan kekalahan kami dengan makan mie ayam beserta es teh manis. Nah, sambil teman-teman perempuan kami membelikan kerupuk agar mie ayam yang kami makan itu bisa tambah sedap gitu ya. Nah, teman-teman, kalah itu bukan berarti akhir dari segalanya. Dalam permainan, kalah dan menang itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan, terkadang dalam hidup ini, kita perlu kalah terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita dapat mengevaluasi apa yang kurang dan perlu di-upgrade dalam diri kita. Jadi kalau kalah, jangan salahkan siapa-siapa. Lebih baik merenung dan berkomitmen agar ke depan dapat menjadi lebih baik. Dan kalau menang, jangan lalu tiba-tiba menjadi tinggi hati, ya, apalagi sampai menghina yang kalah gitu ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, apa hubungannya tuh soal pertandingan tadi, kalah dan menang? Ya, hubungannya dengan tema dan bacaan kita. Bacaan kita kali ini adalah mengenai kisah Abram dan Lot. Abram adalah pamannya Lot, dan Lot tentunya adalah keponakannya gitu ya. Jika kita melihat status ini, maka bisa dipastikan bahwa umur Abram lebih tua daripada Lot. Iman dan ketaatan Abram kepada Tuhan telah membuatnya diberkati dengan begitu banyak ternak, perak, dan emas, sehingga Abram disebut sebagai orang yang kaya raya. Lot bisa dibilang kecipratan berkat ini, karena ia juga memutuskan untuk ikut pamannya keluar dari tanah Ur Kasdim, sehingga ia pun mempunyai banyak ternak dan harta yang banyak. Nah, teman-teman, ternak yang banyak tentu saja memerlukan gembala yang banyak pula. Tujuannya agar bisa mengatur dan memberi makan serta minum ternaknya secara teratur. Tapi karena Abram dan Lot sama-sama mempunyai ternak yang begitu banyak, maka bisa disebabkan kebingungan dari para gembala ini, sehingga akibatnya memunculkan perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Nah, teman-teman, melihat ini, Abram tidak tinggal diam. Ia mengambil inisiatif agar perkelahian itu berhenti karena ia ingin relasi sebagai kerabat dengan Lot itu dapat dipertahankan dengan baik. Maka solusi ditawarkan Abram kepada Lot. Solusi itu adalah dengan berpisah satu dengan yang lain. Di sini Abram memberikan privilege kepada Lot agar dapat memilih pertama kali negeri yang rencana akan ia tinggali. Lalu Lot mulai melayangkan pandangnya ke arah lembah Yordan, tepatnya di Sodom, karena ia melihat negeri atau tanah tersebut sangat subur. Dan karena alasan itulah, akhirnya Lot memilih untuk tinggal di daerah Sodom sebelum nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Sedangkan Abram memilih untuk tetap menetap di tanah Kanaan yang notabene saat itu gersang, tandus, sebelum nantinya Tuhan akan membuatnya menjadi tanah yang penuh dengan madu dan susu. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Abram kepada Lot ini, ternyata Tuhan justru memberkati Abram lebih banyak lagi. Bahkan keturunannya dikatakan tadi akan begitu banyak sampai tidak terhitung jumlahnya. Pertanyaannya, mengapa kok Tuhan berbuat demikian? Ya, kalau kita lihat ada alasan-alasannya. Yang pertama, jika kita melihat kejadian pertengkaran antara gembala Abram dan Lot, maka seharusnya yang ambil inisiatif untuk jalan keluar adalah Lot.
Lot juga seharusnya meminta maaf kepada Abram akan perkelahian ini, karena ia adalah keponakan yang juga mendapat berkat Tuhan melalui Abram. Tapi di sini Abramlah yang mengambil inisiatif pertama kali, walaupun ia lebih tua dan selaku paman dari Lot. Nah, kalau kita lihat ya betapa bijaksananya Abram dalam kasus ini. Yang kedua, seharusnya Lot membiarkan Abram yang memilih pertama kali negeri di mana ia akan menetap dan bukan sebaliknya. Tapi di sini Abram memberikan Lot pilihan pertama tersebut. Anehnya nih teman-teman, Lot nerima tawaran dari pamannya itu. Ini berarti yang ada di dalam benaknya Lot bukanlah keutuhan relasi dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, melainkan hanya mengejar kekayaan, keserakahan, dan juga kenyamanan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, Abram walaupun lebih tua dari Lot memilih untuk mengalah agar keponakannya mendapat hidup yang lebih baik. Padahal dalam tradisi di timur, yang lebih tua seharusnya mendapat tempat yang lebih utama. Jadi di sini Abram mengalah demi kebahagiaan orang lain. Dengan kata lain, Abram rela menanggalkan semuanya itu demi Lot yang tidak menghargai dan menghormati pamannya. Nah, saudara-saudara, kebaikan dan kasih Abram inilah yang disorot oleh Tuhan. Jadi bukan soal mendapat negeri yang lebih subur, tapi soal bagaimana kebesaran hati kita yang mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Bukan soal kita menang dan mendapatkan sesuatu dari kemenangan kita itu, tapi justru soal bagaimana kita bisa mempunyai hati yang besar untuk menerima segala sesuatunya. Ada kisah seorang pelari maraton yang sangat terkenal. Ia beradu dengan lawannya yang juga sangat cepat berlari. Menjelang garis finish, lawannya dapat menyalip dia dan menuju kepada kemenangan. Namun di tengah detik-detik terakhirnya tersebut, lawannya mengalami hamstring di kakinya dan terjatuh sambil menangis kesakitan dan penuh dengan penyesalan. Melihat hal ini, pelari maraton yang tadi saya ceritakan bisa mengambil kesempatan untuk menjadi juara dunia. Namun yang sangat membuat dunia tercengang adalah bahwa dia dengan segera menghampiri pelari yang cedera tersebut, menggendongnya menuju ke garis finish. Menjelang garis finish yang hanya butuh selangkah lagi, pelari maraton itu membiarkan lawannya yang cedera tersebut berdiri dan melangkahkan kaki di garis finish sehingga ia menjadi juara dunia lari maraton. Sedangkan pelari yang baik hati ini menjadi juara kedua, yang walaupun sebenarnya dia yang bisa menjadi juara pertama. Ketika ditanya oleh wartawan, mengapa berbuat demikian? Ia hanya menjawab dengan simpel, bahwa ketika saya menang, tapi saya tidak peduli dengan orang lain, maka saya menjadi orang yang paling kalah telak dalam pertandingan. Saya memang tidak menjadi juara dunia, tapi setidaknya hati saya menang karena saya mendahulukan kasih Tuhan daripada ego saya sendiri. Dan betul saja, kisahnya ini menjadi sebuah inspirasi bukan saja bagi olahragawan, tetapi bagi setiap orang yang turut menyaksikan kisah yang ia perbuat hanya demi orang lain. Teman-teman, jadi menang tapi dipenuhi kesombongan sama saja dengan kalah. Sedangkan kalah tetapi dipenuhi dengan kasih kepada orang lain, itulah yang disebut dengan juara. Jadi kalau kita mau menang dan kalah, sama indahnya adalah ketika kita bersedia mendahulukan Tuhan dan sesama kita, seperti yang dilakukan oleh pelari maraton tadi dan juga Abram dalam bacaan kita kali ini. Ya, jadi biarkan ini menjadi sebuah refleksi dari teman-teman sekalian. Lalu apa hubungannya dari semua cerita tadi dengan hidup kita? Jika kita hubungkan dengan kehidupan kita, kita sebagai anak remaja, seringkali apapun kita jadikan ajang kompetisi. Bahkan di keluarga juga begitu. Tanpa kita sadari, kita sering berlomba untuk bisa mengalahkan saudara kita dalam meraih peringkat di sekolah atau kuliah. Ini tidak salah, malahan sangat baik untuk perkembangan wawasan kita. Namun akan menjadi salah ketika kita sudah lebih tinggi peringkatnya, lalu meledek saudara kita
dengan mengatakan bahwa dia tidak lebih pintar daripada kita sendiri. Itu adalah kasus yang pertama. Yang kedua, selain itu di dalam pertemanan juga berlaku hal demikian. Kita kerap ingin selalu dianggap menjadi anak remaja yang gaul, remaja yang asik diajak ngobrol atau asik diajak nongkrong bareng. Seringkali untuk bisa mencapai hal tersebut, kita nih sampai rela menjatuhkan nama teman kita sendiri supaya hanya kita yang dianggap gaul dan keren. Ini kan merupakan hal yang menyimpang. Seharusnya dalam pertemanan tidak ada tuh yang namanya demikian tadi. Yang ada haruslah saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih persahabatan yang tulus. Lalu jangan lupa, dalam game yang kita mainkan juga begitu. Sebelum kita menang melawan musuh kita dalam game, kita harus main terus sampai dia kalah. Walaupun kita akhirnya korbankan waktu kita yang banyak, ya. Waktu yang harusnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang berguna yang lain menjadi sia-sia karena kita hanya ingin berambisi untuk menang di dalam game tersebut. Hati-hati akan hal ini, sebab akan membuat kita menjadi anak yang kecanduan dan melupakan segalanya hanya demi game yang sesaat senangnya. Ya. Nah, dalam hubungan mencari pacar ya juga begitu, jangan lupa. Kita berusaha dengan keras memenangkan hati idaman kita dengan cara apapun. Kalau caranya positif sih nggak apa-apa. Tapi kan sekarang banyak tuh ya, anak-anak yang rela berbohong agar dibilang keren dan diterima oleh incarannya tadi gitu ya. Kalau berhasil mendapatkan idaman dengan cara yang seperti tadi, jangan bangga karena awalnya sudah dipenuhi dengan kebohongan, ya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Nah, pertanyaan refleksinya sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Lalu bagaimana sebaiknya kita sebagai anak remaja berlaku? Saya kasih tips, ada 3 hal dari bacaan kita tadi. Yang pertama, berjuanglah dengan keras, berjuanglah dengan jujur, dan jangan cepat menyerah, jangan pikirkan menang atau kalah. Yang kedua, pedulilah sama orang lain. Karena peduli dengan orang lain itu harus menjadi yang utama daripada diri kita sendiri. Yesus mengatakan demikian. Dan yang ketiga, percaya dah akan tuntunan dan janji Tuhan, bahwa rencana Dia akan selalu menjadi yang terbaik bagi kita. Sama seperti Abram yang berjuang dalam hidupnya untuk terus taat kepada Tuhan, yang ketaatannya itu ia tunjukkan dengan ia mau bersikap peduli kepada Lot. Walaupun mendapat negeri yang tandus, Abram tetap percaya terhadap tuntunan dan janji Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang dilakukan oleh Abram ini ternyata sangat berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikannya sampai kepada keturunan selanjutnya berkat yang melimpah. Jadi mengalah hanya demi orang lain bisa bahagia adalah kemenangan di hadapan Tuhan. Sikap kita sebagai remaja Kristen harus seperti Abraham. Selamat menghayati kisah Abraham ini di dalam hidup kita. Biarlah ketika kita menang dan ketika kita kalah, kita mengalami keindahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remaja, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap rendah hati dan tetap mau berjuang ketika mengalami kegagalan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus bersinar di dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya mau pulihkan mereka, mau sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Bagi teman-teman kami yang mengalami pergumulan di dalam studinya, Tuhan juga mau memberkati mereka, supaya mereka boleh senantiasa mendapat kasih Tuhan sehingga terus semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami, agar orang tua kami Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik kami sebagai anak-anak-Nya, sehingga wajah Tuhan boleh hadir dan tampil di dalam kehidupan orang tua kami yang mendidik kami dengan kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Tuhan memberkati secara khusus komisi remaja dengan segala program yang akan dilaksanakan. Tuhan juga mau hadir di dalamnya sehingga dapat memperjumpakan anak-anak remaja dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh terus menjadi terang dan garam, mewartakan kabar baik ke seluruh umat, bahkan ke setiap orang yang melihatnya secara virtual. Karena dalam masa pandemi ini, kami masih melakukan segala sesuatunya melalui virtual. Tetapi walaupun melalui virtual, isi atau makna dari apa yang kami lakukan tidak mengalami degradasi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui ada begitu banyak bencana yang terjadi di mana-mana. Tuhan tolonglah dan utus mereka yang Tuhan utus supaya dapat menolong mereka yang mengalami kesusahan. Terutama tim GKI yang terjun ke tempat-tempat di mana terjadi bencana alam. Tuhan mau melindungi tim GKI agar boleh menjadi terang dan garam di sana, menolong begitu banyak orang yang menderita. Kami tahu Tuhan juga bekerja melalui para medis, melalui setiap hal yang dilakukan oleh Tuhan, melalui orang-orang yang sudah Tuhan pakai dan utus. Kami juga berdoa Tuhan dalam pemberian vaksin kepada seluruh orang yang ada di negeri ini, supaya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga COVID-19 kami percaya akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah doa kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, biarlah kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan menurut Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita bawa persembahan dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima hingga saat ini. Kami menyadari dan percaya seluruh berkat yang kami terima itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu,
saat ini kami hendak memberikan persembahan ini. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, dan berkatilah pula majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh dikelola dengan bertanggung jawab dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk boleh terus mengucap syukur, tidak hanya dalam bentuk materi saja ya Tuhan, tapi kami juga boleh mempersembahkan waktu, tenaga, dan hidup yang terbaik kami untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Teman-teman remaja, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dengan persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.